Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi bahwa kita ada di penghujung tahun liturgi. Masa biasa berakhir pada minggu ini dan minggu depan kita akan merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam sebelum memasuki masa Advent di minggu berikutnya. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang akhir zaman. Kapan akhir zaman itu akan terjadi dan bagaimana akan terjadi, tidak ada satupun dari kita yang tahu bagaimana semuanya itu akan terjadi. Bagi kita, akhir zaman itu kiranya ada dua hal. Yang pertama, akhir zaman pribadi, yaitu ketika kita masing-masing akhirnya kembali kepada Tuhan, meninggalkan dunia ini dan jiwa kita kembali kepada Tuhan. Namun kapan, waktunya dan bagaimana caranya tidak ada satupun dari kita yang tahu. Entah di rumah sakit, ataupun dimanapun kita tidak ada yang tahu yang bisa meramalkan akhir zaman pribadi kita masing-masing. Begitu juga akhir zaman yang akan dialami oleh semua orang dan seluruh dunia. Itu terjadi ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi yang baru, yang akan membawa semua orang masuk dalam dunia yang baru. Dalam situasi itu, sekali lagi kita juga tidak tahu kapan waktunya dan bagaimana akan terjadi. Memang saudara-saudari yang terkasih, kita semua mungkin pernah mendengar atau membaca atau menonton film tentang akhir zaman, tentang kiamat. Dan bisa kita pastikan bahwa semua ramalan, semua prediksi itu meleset, tidak ada yang tepat, tidak ada yang terjadi. Semua hanya ramalan, semua hanya prediksi, dan tidak ada yang presisi, tidak ada yang tepat. Maka saudara-saudari yang terkasih, memang yang digambarkan oleh Yesus tadi, akhir zaman rasanya mengerikan. Akan ada gempa bumi, akan ada penyakit, akan ada peperangan, akan ada penganiayaan dan lain sebagainya. Dan memang mungkin itu terjadi di dunia ini. Pengalaman-pengalaman perang, pengalaman-pengalaman penganiayaan terjadi dimanapun. Dan kita semua diajak untuk ikut terlibat dalam mengusahakan agar semuanya itu bisa diminimalisir terjadinya dalam berbagai macam caranya. Saudara-saudari yang terkasih, memang semua bagi kita orang-orang beriman, akhir zaman itu kita yakini akan terjadi. Dua hal tadi, baik akhir zaman pribadi maupun akhir zaman yang akan dialami bersama oleh seluruh umat manusia dengan segala isinya yang ada di bumi. Tetapi yang lebih penting daripada bertanya-tanya kapan dan bagaimana, bagi kita orang beriman yang terpenting adalah kemudian bagaimana kita menyongsong dua hal yang pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita itu. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini mengingatkan kita akan tiga hal yang kiranya bisa membantu kita untuk bisa siap sedia, tidak takut berhadapan dengan yang namanya akhir zaman itu. Yang pertama, dalam bacaan yang pertama, kita diingatkan oleh Nabi Maleaki dalam nubuatnya agar kita takut akan Tuhan. Hanya takut kepada Tuhanlah yang akan membawa kita kepada keselamatan. Kita tahu semua dalam berita-berita yang lalu, karena takut pada pimpinan, akhirnya satu kasus menyeret puluhan orang yang akhirnya yang hanya membantu sedikit atau tidak memberikan kesaksian yang benar, akhirnya menyeret mereka juga pada lingkaran hukum yang harus menjerat mereka. Karena mereka lupa, mereka hanya takut kepada pimpinan dan lupa mereka harus takut kepada Tuhan yang sebenarnya melampaui kekuasaan manusia, baik itu pimpinan maupun penguasa. Kalau kita jatuh pada takut pada manusia, jelas contohnya ada di depan mata. Hanya akan membawa kita kepada kebinasaan, penderitaan, dan kesengsaraan. Semoga kita tidak
masuk dalam lingkaran itu. Orang-orang yang hanya takut pada manusia, tetapi lupa takut pada Tuhan dengan segala ajaran dan perintahnya. Takut pada Tuhan berarti kita diajak untuk melaksanakan ajarannya dan menghindari larangan-larangannya, agar kita hidup, agar kita mendapatkan kebenaran dan penyelamatan. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan menyongsong akhir zaman yang pasti akan terjadi itu adalah dalam bacaan Injil kita diingatkan agar kita bertahan dalam iman dan pengharapan. Kita semua mengalami bahwa hidup di zaman ini tidak sulit membuat kita harus berjibaku dengan berbagai pengalaman, kesulitan, tantangan, dan krisis yang harus kita jumpai, bahkan harus alami. Tapi berhadapan dengan semua itu, kita diingatkan oleh Yesus, kalau kamu bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Kita diajak untuk bertahan dalam iman dan pengharapan. Bertahan dalam iman berarti kita mengusahakan apa yang sesuai dengan iman kita. Dan ketika kita diajak untuk bertahan dalam pengharapan, kita juga tidak hanya menggantungkan harapan kita kepada manusia saja, pada dunia saja, tetapi pada Tuhan Allah yang memberikan kepada kita janji keselamatan. Dan yang ketiga, menyongsong akhir zaman yang bagi kita imani akan terjadi itu, bacaan yang kedua mengingatkan kita agar kita setia melaksanakan pekerjaan kita yang baik. Karena dalam pekerjaan yang baik itu kita melayani Tuhan dan sesama. Sehingga saudara-saudari yang terkasih, bahwa apa yang pasti terjadi itu kiranya tidak membuat kita takut dan kemudian tidak melakukan apa-apa, tetapi justru mendorong kita untuk semakin percaya bahwa Tuhan menyertai kita dalam segala pengalaman hidup kita sehari-hari, dan dengan setia kepadanya kita percaya kita akan diselamatkan. Semoga saudara-saudari yang terkasih kita diberi rahmat yang secukupnya agar mampu setia untuk melaksanakan ajarannya, untuk mampu bertahan dalam setiap pengalaman karena kepercayaan akan Tuhan yang menyertai, dan juga setia dalam karya-karya baik sehingga tidak ada satupun di antara kita yang ditinggalkan dan merasa berjalan sendiri. Karena kita dalam karya-karya baik kita menyapa dan merangkul semua orang yang ada di sekitar kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita